مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan pembahasan tentang haid dan nifas. Untuk kali ini yang kita bahas khusus tentang sholat yang dilakukan pada saat datangnya haid dan setelah selesainya haid. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa haid itu termasuk manek. Jadi yang kita bahas sebenarnya itu manek. Manek itu apa? Dalam hal ini manek itu adalah sesuatu yang menjadi penghalang sahnya sholat atau tidak diperbolehkan melakukan sholat, termasuk haid, nifas, bukan nggak boleh sholat, terus gila, gemblung, atau penyakit epilepsi yang masyhur di masyarakat kita itu disebut ayan, yang itu kejang-kejang, melilik-melilik, itu kan kesadarannya hilang, tidak, akalnya hilang, itu nggak sadar, tahu-tahu jatuh, terus belum balik. Jadi bisa nanti yang jadi contoh nanti haid, nifas, mungkin gila, nanti bisa diterapkan selain dari ketiganya, ya. Ini perlu dipahami. Kalau tidak, nanti kamu dapat tanggungan hutang sholat, tapi kamu nggak nyadar. Nah, wis ra nyadar, rumangsane amale wis soleh banget, berhak mendapatkan surga, ternyata enggak. Makanya harus kalian pahami. Yang pertama, kita akan bahas tentang hukum sholat menjelang datangnya haid dan teman-temannya. Datangnya haid dan teman-temannya, atau datangnya manek. Datangnya manek, sesuatu yang menghalangi sholat. Sholat yang pada waktu datangnya manek itu wajib dilakukan apa tidak? Contohnya gini, kamu keluar darah pada waktu zuhur, kamu keluar darah pada waktu zuhur, sholat zuhurnya itu harus dilakukan apa tidak? Nah, ini dilihat dulu. Sholat zuhur pada waktu keluarnya haid ini wajib dilakukan ketika satu, mendapatkan waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat seringan mungkin. Nanti seringan mungkin, sholatnya itu minimalis, tidak terlalu diperpanjang, jadi cukup melakukan yang wajib-wajib. Nah, ini bagi orang yang
apa itu normal? Normal itu maksudnya bersucinya boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Ini beda dengan orang yang tidak normal. Orang normal itu contohnya beser, utawa orang sedang melaksanakan tayamum. Kalau tayamum terus daimul hadas beser, itu kan sesucinya harus dilakukan ketika waktu sholat sudah masuk. Ini kita bahas yang normal dulu ya. Bagi orang yang normal, ketika darah haidnya keluar pada waktu zuhur, maka sholat zuhur harus dilakukan ketika mendapatkan waktu yang cukup untuk melakukan sholat seringan-ringannya, secepat-cepatnya. Sholat zuhur itu berapa rakaat? Oh, berarti sama. Ya zaman dulu 4 rakaat itu biasanya berapa menit biasanya? Anggap saja 5 atau 5 ya. 5 cukup ringan loh. Baca Fatihah, tapi Fatihah ya cepet-cepet, nggak harus fasih ya. Makanya biasakan kalau baca Fatihah saat apapun tidak usah tergesa-gesa, pelan aja makhrajnya ya, pelan. Biasanya kalau orang itu sudah terbiasa membaca Fatihah kok ngelempit hurufnya, makronya terlempit-lempit, nanti di sholat juga sama. Maka biasakan kalau membaca Fatihah itu komplit ya, komplit. Karena kalau bacaan yang pokok dalam sholat itu kan paling Fatihah, takbir, Allahu Akbar, Fatihah, terus tahiyat akhirnya kan. Yang lain nggak terlalu penting. Terus salam, tambah salam itu. Ya. Fatihah, takbir, Fatihah, terus rukuk, sujud. Tidak usah baca surat-suratan ini. Kan seringan-ringannya itu hanya melakukan yang wajib-wajib, ya. Itu contoh kita anggap 5 menit cukup ya. Waktu zuhur seumpama jam 12 lebih 5 menit zuhur. Udah zuhur. Tutup kendongane. Langsung kamu sholat karena wudhunya sudah sebelum zuhur. Kamu langsung sholat. Kamu sholat itu sudah cepat lah, cepat. Sebelum salam dadak kroso kayak tadi siapa? Bila kroso ya. Tamunya tok pintu ya, kerasa. Aduh, kayak head. Ternyata benar keluar darah head. Maka orang ini, contoh aja si Dila, yang sholatnya belum selesai sudah terlanjur keluar head, padahal sholatnya sudah dipercepat, maka sholat zuhurnya nanti tidak perlu dikondok. Berarti dia tidak kewajiban melakukan sholat zuhur pada waktu keluarnya darah tersebut, paham ya? Nah, beda dengan contoh yang ini, coba. Apa ya, sholatnya delay itu diperpanjang, yo maca Fatihah terus ditambah suratnya madan panjang sisan, wadduha waca. Nah, baru dapat 3 rakaat mau ke 4. Sebenarnya kalau sholatnya ini dibuat seringan mungkin sudah selesai, tapi karena diperpanjang, dilama-lamakan, akhirnya hanya dapat 3 rakaat, belum selesai sudah datang head. Berarti sholatnya sah nggak? Batal ya, sholatnya batal. Tapi dia masih punya tanggungan sholat zuhur. Karena apa? Dia mendapatkan waktu yang sebenarnya sudah cukup untuk melakukan sholat zuhur seringan mungkin. Makanya kalian kalau pas kira-kira biasa adatnya itu hari ini tanggal sekian itu biasanya keluar darah, itu kalau bisa sholat kamu kalau tidak ikut jamaah ya, itu tepat waktu zuhur langsung sholat ya, di agak percepat ya, biar nggak sampai kontok. Kalau kontok itu kan nunggu baru kontok. Nah, kalau orang yang tidak normal sekarang,
orang yang tidak normal. Contohnya orang normal ya, orang yang sedang tayamum, kekeringan, tidak tayamum, orang yang tayamum itu kan ketika itu kekeringan seumpama susah air. Berarti kan harus tayamum. Sementara tayamum itu harus dilakukan ketika waktu sholat telah tiba. Orang-orang nyicil, ya, orang-orang nyicil. Maka bagi orang yang dalam kondisi ini, dia wajib melakukan sholat pada saat keluarnya darah haid. Contohnya tadi zuhur ya, dia wajib melakukan sholat zuhur ketika mendapati waktu yang cukup untuk melakukan sholat seringan mungkin plus mendapatkan waktu cukup untuk melakukan sesuci. Berarti tayamum pirang menit, sholat pirang menit ditambah. Kok dia mendapatkan waktu sekian itu tadi, berarti wajib melakukan sholat zuhur. Lah asalnya gimana Pak? Wajib enggak? Ya enggak, cukup zuhur saja. Cukup zuhur saja. Meskipun saya pernah baca itu kitab karangan, ya, kitab seperti kitab Pasolatan itu mengatakan boleh. Saya lacak ibaratnya itu belum menemukan, yang sahih itu belum menemukan. Saya malah menemukan pendapat yang semacam itu adalah pendapat yang salah pendapatnya. Itu yang ada malah di kitab Al-Bayan fi Fiqhil Imam Syafi'i. Di kitab yang mirip persolatan itu sebenarnya rujukannya itu enggak kitab besar, takrib, asfatu saja, hanya itu. Tak cari nggak ada keterangan semodel ketika ada orang haid keluar pada waktu zuhur, maka dia wajib melakukan sholat zuhur plus sholat asarnya. Itu keterangan semacam itu. Belum di takrib tadi rujukan dari kitab itu tidak saya temukan. Malah saya menemukan itu di kitab Al-Bayan fi Fiqhil Imam Syafi'i juz 2. Itu ada keterangan gini, di slide ada, ya, wa in tara alaihi al-udhu bada'an adraka ma yatamakanu fihi min fi'lil fardi wajaba
seperti tadi ya, 2. Seumpama pas azan dia itu sembuh dari gila, terus selisih 1 jam cukup ya untuk melakukan 2 sholat ya. Cukup. Cukup, tapi ini sholatnya seringan-ringannya loh ya, agak cepat. Nah, maka si A ini wajib melakukan sholat asar dan juga wajib melakukan sholat zuhur. Itu ketika kasusnya maneknya double. Ini ada slide-nya di sana, pena. Jadi yang kita bahas malam ini hanya membahas tentang sholat pada saat terhentinya darah haid dan sholat pada saat keluarnya darah haid. Ini yang kadang orang masih bingung, terutama yang pada saat darah haid mampet itu biasanya kebanyakan orang yang belum pernah ngaji itu dia kayak gitu. Darah haid keluar berhenti pada waktu asar, dia hanya melakukan sholat asar, zuhur tidak, ya kan? Berarti dia punya tanggungan sholat zuhur. Kalau selama hidupnya darah haidnya kok berhenti pada waktu sholat yang sholat sebelumnya bisa dikontok berapa kali, dia punya tanggungan sholat, ya kan? Nah, ini hubungannya dengan sholat. Padahal amal, kunci daripada amal itu adalah sholat. Ketika sholatnya jelek, ya udah puasa, sedekah, zakat, haji itu akan ikut dapat kejelekannya. Tapi kuncinya amal ya sholat. Makanya sholat jangan sampai bolong. Ya, apapun keadaannya tetap harus sholat. Selama nafas masih ada dan akal masih normal, wajib sholat. Meskipun lumpuh tak bisa berkutik. Terus wudhunya gimana Pak? Diudoni, bisa kan? Bisa. Tapi jangan wudhu yang mudoni yang membatalkan sholat. Sama kita wis nikah karo Tuhan lumpuh kemudian Tuhan itu batalnya dia mungkin anaknya atau kakaknya atau sejenis mudoni. Boleh nggak Tuhan? Boleh. Begitu. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.